Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Afandi dengan NIM E1R02310105. Saya dari kelas E. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas pembuatan website, yaitu penjualan. Di sini saya membuat website terkait dengan penjualan peralatan olahraga, yaitu dengan tema website saya yaitu Fandi World Sport. Oke, mari kita mulai untuk mempresentasikan tampilan dari website saya. Nah, di sini yang pertama, tampilan yang pertama kali muncul di website saya adalah tampilan mulai sekarang. Nah, ini berisi mengenai judul atau tema dari website saya, dan di sini ada tombol mulai sekarang untuk menuju ke halaman utama dari website saya. Nah, jika kita tekan, maka kita akan masuk ke menu utama website saya, di mana menu utama website saya ada 3 buah menu, di mana setiap menu ada pembagiannya lagi. Yang pertama di sini ada menu pengaturan. Menu pengaturan dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada stok barang, terus ada statistik penjualan, dan yang ketiga ada pengaturan statistiknya. Kemudian yang kedua masuk ke menu transaksi. Nah, menu transaksi ini pula kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian laporan transaksi dan bagian sport shop. Nah, sport shop ini yaitu penjualannya. Nah, nanti transaksi jual belinya ada di sport shop ini. Kemudian di sini yang ketiga ada produk. Nah, di sini ada katalog. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari pengaturan. Nah, di sini yang pertama ada stok barang Fandi World Sport. Nah, di sini saya memunculkan yaitu cari barang. Nah, jika kita tekan misalnya cari barang seperti sepatu bola, maka ini akan memunculkan sepatu bola seperti ini. Nah, mungkin bisa kita reset kembali. Nah, setelah kita reset, ya kembali ke tampilan awalnya. Nah, di sini juga saya ada menu edit ataupun hapus. Nah, di sini kita bisa edit barangnya. Jika kita edit di sini, misalnya namanya bukan sepatu bola lagi, atau kita tambah namanya sepatu bola besar. Kemudian harganya kita ubah 13 tangga 700.000, dan jumlahnya kita ubah jadi 3. Nempelnya mungkin nanti ya kita ubah. Mungkin bisa kita update di sini. Dan oke, di sini tampilannya hurufnya berubah jadi sepatu bola besar, harganya 700.000, jumlahnya 3. Maka menu tambah barang, menu edit barang bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa menggunakan hapus barang juga, atau kita mulai dari tambah barang dulu. Mungkin kita mau nambah barang seperti sepatu futsal kecil. Sini untuk harganya mungkin 600.000.
Untuk jumlahnya 3 atau 4. Oke. Maka kita tambah di sini, kita memakai gambar yang sepatu futsal saja ya. Untuk mencoba. Terlebih dahulu, setelah kita pilih gambarnya, maka kita klik simpan. Dan sepatu futsal kecil ada di stok barang kita. Oke. Edit sudah. Tambah barang pun sudah. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Lalu kita beralih ke statistik penjualan. Nah, di sini menu saya yaitu grafik tren penjualan Fandi Worksport. Nah, di sini nanti penjualan dari toko saya dipaparkan di sini. Apakah grafik dari penjualan saya naik ataupun apakah grafik penjualan saya menurun gitu. Nah, di sini ada pilihannya, jenis grafiknya ada line, kemudian ada pie atau lingkaran, ada donut dan sebagainya. Oke. Kemudian kita berlanjut ke pengaturan statistik. Nah, di sini di pengaturan statistik ini saya sengaja memisahkannya dengan statistik penjualan yang tadi. Nah, sebenarnya untuk pengaturan statistik ini saya buat untuk mengatur tampilan statistik penjualan yang di sini. Nah, jika kita ubah misalnya di sini kita tambah data misalnya X-nya 12, tanda Y-nya 1, maka kita tambah dan di baris ke-11 dia bertambah gitu. Atau enggak bisa kita hapus. Oke. Dan jika kita ingin mengedit juga bisa. Di sini ketika kita tekan 2 X-nya, tanda ini 1, maka kita update. Nah, di sini kan di baris pertama tadi yang kita edit itu X-nya 2, Y-nya 1, sehingga X kalinya 2. Ya, itu untuk aksinya. Nah, kemudian kita buktikan apakah menu saya yang di sini itu berpengaruh kepada statistik penjualan. Oke. Mari saya tambah data dulu. Misalnya 13 dan 20 misalnya. 20. Oke, di statistik penjualan di sini dia berapa tadi? Oke, di sini kan tidak ada 2, di sini 2 dan 20 ya, tidak ada. Oke, mari kita buktikan di sini, tambah 2 dan 20. Oke, kita tambah, maka di datanya juga bertambah. Mari kita lihat di statistiknya. Nah, di sini apakah sudah bertambah? Oke, mungkin kita lihat dulu untuk di baris ke-7 ya. 7,2 X-nya, Y-nya 56,84. Nah, di sini 56 7,2. Oke. Di sini 7,2 dan ini 56,84. Mari kita hapus di bagian edit datanya. Oke. Nah, apakah bisa
ada di sini ya, untuk X dan Y yang tadi itu hilang. Nah, maka bisa dikatakan untuk pengaturan statistiknya ini bisa berfungsi dengan benar ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan beralih ke menu transaksi ya. Di sini saya ada laporan transaksi. Untuk laporan transaksi ini ada menu untuk menambahkan transaksi. Misalnya di sini tanggal hari ini yaitu tanggal 12 bulan 10 2025. Kemudian kita bisa memilih jenis laporan yang akan kita laporkan gitu ya. Ada penjualan ataupun ada pembelian. Nah, mungkin di sini kita coba dulu untuk penjualan. Dan nama barang misalnya sepatu bola besar ya. Besar. Terus jumlahnya misalnya 4. Harganya 700.000 ya, nggak salah. 700.000. Oke. Di sini kita simpan transaksi. Maka dia di paling bawah akan tersimpan di sini. Nah, di sini dari nomor 1 sampai nomor 7 saya sudah coba dan ternyata bisa. Di sini bisa kita edit maupun hapus gitu ya untuk transaksi yang sudah kita input. Misalnya di sini di nomor 7 kita ingin mengedit. Misalnya di sini kan tadi jumlahnya 4, oke kita ubah jadi 5. Kemudian kita update transaksi. Nah, maka jumlah transaksinya berubah menjadi 5. Kemudian kita coba untuk menghapus ya, baris ke-7 kita hapus di sini. Oke. Nah, untuk baris ke-7 dia sudah hilang. Nah, kemudian di sini setelah kita melakukan input transaksi, kita bisa juga memaparkan laporan kita dalam PDF ya. Kita bisa mendownload PDF-nya di sini. Nah, di bagian bawah ada laporan PDF yang untuk penjualan yang warna hijau seperti ini. Oke. Nah, lalu kita lihat di sini sudah terdownload ya. Mari kita buka. Nah, di sini PDF-nya sudah bisa kita lihat ya. Sudah berhasil gitu. Kemudian kita coba untuk laporan PDF untuk pembelian ya, yang merah ini. Kita download. Oke. Hasilnya di sini. Nah, seperti ini berhasil juga. Nah, jadi untuk laporan transaksi jual beli kita sudah berhasil ya. Kemudian di sini lanjut ke menu berikutnya untuk sport shop-nya, untuk berbelanja. Nah, ini untuk konsumen gitu. Di sini barang-barang yang sudah ada di stok kita tadi di sini, stok barang di sini yang bisa kita tambahkan akan terlihat di penjualan kita. Nah, nanti di sini konsumen bisa memesan barang yang ingin dia beli, misalnya sepatu bola atau sarung tangan kiper. Misalnya beli di sini, nah sarung tangan kiper maka ada di sini. Kemudian jika ingin beli deker juga bisa masukkan ke keranjang belanja di sini. Jumlahnya 1. Kemudian ingin sepatu futsal juga bisa. Nah, kalau jika cuma ini yang ingin dibeli maka bisa check out sekarang. Oke. Setelah check out di sini statusnya belum lunas. Oke, karena belum dibayarkan. Nah, sekarang
tombol bayar di sini, maka pembayaran sudah lunas. Nah, di sini bisa download notanya juga di sini. Oke, nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke katalog untuk produknya. Nah, di sini katalog produk Pandi Worksport ini berisi produk-produk yang toko saya miliki. Nah, misalnya di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk penambahan stok barang saya ada di bagian paling awal. Nah, kita tambahkan sebanyak mungkin di sini, maka produknya akan tampil di sini. Nah, jumlahnya juga ada di sini. Jumlahnya konsumen bisa melihat gambar ataupun tampilan dari produk yang saya tawarkan, kemudian nama produknya, seperti produk apa yang dia inginkan di sini, lalu harganya bisa dilihat oleh konsumen sehingga tidak bertanya-tanya lagi di sosial media atau manapun, dan jumlah produk saya bisa dilihat di sini. Jika kosong, maka saya akan memberikan jumlah di sini 0 ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaks saya yang akan menampilkan website saya yang ada seperti di layar. Oke, yang pertama di sini sintaks utama saya untuk indeks saya itu P33 PHP. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sedikit saja mengenai routing submenu dan menu dan submenu. Di sini saya membuat array routes yang ini berfungsi untuk sebagai peta hubungan. Nah, antara yang di sini dengan di sini, antara menunya dengan submenunya. Nah, di sini misalnya ada menunya dashboard, produk, transaksi, maka submenunya ada home, start, statistik, setting, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada file yang saya panggil. Nah, untuk file yang saya panggil di sini ada dinamakan Pandi di sini ya. Kemudian untuk submenunya ada di sini. Submenu yang saya akan berikan akses untuk berikan akses kepada file-file yang lain yang bisa dibuka gitu. Nah, untuk home itu coba 1 PHP, untuk start grafik coba PHP, dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian yang ini fungsi render konten berdasarkan submenu. Nah, fungsinya di sini adalah sebagai mesin utama untuk menampilkan konten berdasarkan submenu yang dipilih. Langkah-langkah kerjanya itu yaitu mengambil daftar file global, kemudian mengecek apakah submenu itu valid, kemudian membangun path lengkap file, untuk mengecek apakah filenya benar-benar ada, dan menjalankan filenya. Nah, di sini ya global. Nah, di sini untuk mengambil file global. Mungkin bisa dilihat di sini. Dan di bagian ini adalah bagian sidebar menu navigasinya. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan grup menu pengaturan yang bisa dibuka dan ditutup secara interaktif serta menandai halaman yang sedang aktif. Nah, di sini details yaitu elemen HTML-nya yang memungkinkan menu bisa collapse, ditutup, dan expand, dibuka. Nah, kemudian summary di sini yaitu judul atau kepala dari grup menu itu. Dalam hal ini tulisannya itu pengaturan. Di sini transaksi, di sini produk. Nah, untuk namanya di sini, untuk submenunya, menu home-nya itu stok barang, statistik, dan seterusnya, sehingga bisa kita lihat di sini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan untuk JSON. Di sini saya memakai file yang tadi ya untuk stok barang.
Nah, dimana stok barang saya namanya coba 1 PHP. Nah, untuk bagian awal untuk memanggil file JSON itu kita mulai dari sini, dari sintak yang 8 sampai 11. Nah, di sini kita menggunakan tag barang JSON, di mana barang JSON saya di sini. Nah, saya sudah buat. Nah, di sini. Nanti di JSON ini bisa kita tambahkan untuk menambahkan barang atau elemen di sini. Bisa juga kita menghapus elemen atau barang, dan bisa juga kita melakukan edit barangnya. Lagi kita lanjut ke sini. Untuk ini, bagian ini itu tambah barang ya, sintak untuk tambah barang. Nah, di sini bagian ini akan menangkap data dari form input penggunaan ketika tombol tambah diklik. Nah, di sini ada fungsi trims. Ini digunakan untuk menghapus spasi berlebih dari nama barang. Terus untuk float dan int memastikan bahwa data harga dan jumlah bertipe numerik agar lebih aman. Kemudian untuk gambar di sini diinisiasikan kosong dulu karena gambar bersifat opsional. Oke. Selanjutnya untuk ini, bagian ini fungsi base name itu untuk menjaga yang ini, untuk menjaga agar nama file tetap aman. Kemudian dir ini untuk menunjukkan direktori file PHP saat ini. Kemudian mkdir yang ini, mkdir ini akan otomatis membuat folder img yang ini, folder img jika ini belum ada. Kemudian untuk move upload ini yaitu untuk memindahkan gambar dari folder sementara ke folder img-nya. Oke. Terus jika penggunaan tidak upload gambar baru ini, maka kode berikut ini mengambil nama file lama yang ini, mengambil nama file lama. Kemudian di sini menyimpan ke file JSON-nya untuk ID, nama, harga, jumlah, gambar, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya perlihatkan tadi. Kemudian di sini untuk hapus datanya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Untuk array filter yang ini, itu untuk menghapus elemen dengan ID tertentu gitu. Kemudian array value-nya di sini bisa terlihat ini. Array value-nya itu digunakan agar indeks array kembali berurutan setelah penghapusan. Nah, setelah itu kan hasilnya nanti ditulis ulang ke file JSON dan halaman direfresh otomatis. Kemudian di sini untuk blok ambil data untuk edit ya. Di sini bagian ini berfungsi untuk menampilkan data yang ingin diubah ke dalam form edit. Nah, program mencari elemen dengan ID yang cocok, lalu menyimpan ke variabel edit item. Oke, ini untuk proses update ya. Ini untuk update datanya. Itu untuk memperbarui isi data lama dengan data baru di form.
Oke, perhatikan yang pertama di sini ada forex, dolar, barang, AS, dan dolar B. Nah, ini penting, artinya adalah referensi langsung ke array aslinya. Jadi perubahan di dalam loop itu langsung tersimpan di barang di sini, di barang. Oke. Mungkin seterusnya itu sama seperti yang tadi. Oke, kita berlanjut ke pembuatan grafik ya di sini. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Caranya adalah yang pertama dengan mengetik file grafik JSON yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Lalu setelah itu langkah kedua kita buat variabel X di sini ya. Ini untuk mengurutkan data berdasarkan nilai X agar grafik nanti tampil berurutan dari kiri ke kanan. Misalnya Januari sampai Februari atau sampai Maret gitu. Itu dia berurutan dari kiri ke kanan. Kemudian di sini untuk X values array columns data X dan yang di bawahnya itu adalah label grafiknya. Jadi data X disimpan di variabel X values di sini. Begitu seterusnya. Kemudian untuk ke elemen intinya di sini ada chart. Di sini chart itu kita adalah wadah tempat grafik ditampilkan, yaitu semua hasil visualisasi dari chart.js yang ini nih, http cdn chart.js ini. Ada pilihan grafik di sini, select ID card type. Nah, di sini seperti option value. Nah, bar di sini atau grafik batang ya, line, grafik garis, pie, dan seterusnya. Nah, bisa kita pilih seperti di tampilan. Nah, di sini bisa kita pilih. Membuat edit grafik yang tadi bisa diedit, yaitu hapus data, tambah data, edit data di file yang berbeda karena saya taruh di menu yang berbeda. Untuk yang pertama, untuk hapus data di sini, baris ini akan mengecek apakah ada parameter delete di URL get delete. Nah, seperti sini. Kemudian jika iya, berarti pengguna menekan tombol hapus pada data tertentu. Terus variabel SID ini digunakan untuk menampung indeks data yang akan dihapus. Kemudian untuk fungsi unsend atau unsend di sini, unset ya. Untuk unset digunakan untuk menghapus elemen array sesuai indeks yang dipilih. Kemudian array values di sini sudah saya jelaskan tadi seperti itu, dan header di sini locationnya akan kembali ke menu utama, yaitu P33 PHP dashboard statistik, sehingga nanti setelah kita tekan hapus dia tidak akan ke menu yang lain, dia akan kembali ke P33 PHP dashboard itu. Kemudian untuk tambah data di sini, tambah data kondisi if isSet post add ini itu menambahkan bahwa menandakan bahwa pengguna telah mengirim form.
untuk menambahkan data baru. Terus kemudian SID yang tadi, SID count as data itu digunakan untuk menentukan posisi indeks data baru, yaitu di bagian akhir array. Kemudian apalagi, data tersebut itu dimasukkan ke dalam array as data, kemudian disimpan lagi ke grafik JSON. Lokasinya sama seperti tadi, begitu pula dengan edit. Ini digunakan untuk mengedit data sehingga nanti di grafik bisa kita merubah datanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan transaksi ya di sini. Jual beli dan laporan berbentuk PDF. Di sini PHP saya bernama transaksi PHP, di mana di bagian awal itu bagian utamanya require once dir vendor auto load use DOM PDF. Nah di situ tuh berfungsi untuk mengimpor library DOM PDF, yaitu pustaka PHP yang digunakan untuk membuat dan menampilkan file PDF secara otomatis di HTML. Nah, kemudian di sini saya juga mengetik transaksi JSON. JSON-nya di sini saya sudah tag. Selanjutnya, program memeriksa apakah file transaksi JSON sudah ada. Nah, seperti yang di sini nomor 6 sampai 8 ini. Jika belum ada, maka program membuat file JSON kosong agar dapat menampung data transaksinya nanti. Nah, seperti di sini. Kemudian selanjutnya di sini saya ada proses tambah data. Di sini tanggal. Nah, di sini ada tanggal ya. Ini jika tidak diisi otomatis pakai tanggal hari ini ya. Jika tidak diisi. Kemudian untuk jenis transaksinya di sini bisa jual atau bisa pula beli gitu. Nama barang dibersihkan dari karakter berbahaya menggunakan ini HTML special card ini. Terus jumlah dan harga. Nah, di sini dipastikan minimal bernilai 1. Minimal jumlah harganya itu bernilai 1 gitu. Kemudian location-nya di sini tetap di P33 PHP M produk supaya tidak ke menu yang lain. Kemudian pembuatan laporan PDF-nya di sini. Pembuatan laporan PDF. Di sini ketika pengguna menekan tombol laporan PDF di bagian ini, maka berjalan untuk mengambil semua data transaksi dari file JSON. Nah, kemudian memfilter data hanya yang sesuai dengan jenis transaksi, misalnya hanya jual dan beli. Jadi nanti PDF-nya itu terpisah seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ketika kita download PDF jual, maka yang terdownload adalah PDF yang jual. Nah, di sini di bagian sini hanya jual. Ketika kita tekan laporan PDF beli, maka yang terdownload adalah PDF beli. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.